Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Tadausi. Tentunya hari ini kita akan belajar bareng-bareng lagi. Jadi siapin catatannya karena di sebelah saya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa yang akan membagikan ilmunya. Di samping kanan saya dulu nih ada Ustadz Ahmad Ridwan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Aduh, udah lama gak ketemu nih, sehat ya? Iya, saya sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Lalu juga ada Ustadz Maulana. Masya Allah. Hari ini 4 Zulhijjah loh. 4 Zulhijjah ya, 4 Zulhijjah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat ya Ustadz ya. Semangat. Lalu di samping kiri kita ada Ustadz Syah, Masya Masya Allah. Allah. Semangat Ustadz. Semangat banget. Alhamdulillah. Baik jamaah, kita tahu sendiri mudah-mudahan nih jamaah di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah ini kita tahu kita sedang menghadapi lonjakan COVID dan kembali diberlakukan PPKM di sejumlah daerah. Hal ini berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat kita. Banyak nih dari kita yang kesulitan mencari penghasilan di saat pandemi. Nah kebetulan banget nih tema kita hari ini buat teman-teman yang sedang susah cari rezeki di saat pandemi. Temanya adalah kunci rezeki di saat pandemi. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Ya Allah, ini saya nonton nih video fullnya nih. Ustadz Maulana memang sedih banget ya, dimana kita lagi berjuang mati-matian. Banyak juga saudara kita yang terkena PHK saat ini. Itu artinya mereka kan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, tidak bisa menafkahi keluarganya bagi yang kepala rumah tangga. Nah kita juga tapi tidak bisa menyalahkan pihak pengusahanya karena memang kondisinya seperti ini. Nah saya jadi penasaran ya Ustadz Maulana, sebenarnya dalam Islam bagaimana mengenai PHK? Apakah diperbolehkan? Karena kan ini sama saja dengan memutus rezeki nih PHK ini. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Baik, izin Ustaz Sam, Ustaz AR, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 4 Zulhijjah, di mana 4 Zulhijjah itu berarti Nabi Isa dilahirkan. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan. Artinya artinya terhindar dari kemiskinan. Masya Allah, tabarakallah. Nah kalau pertanyaannya hari ini temanya bagus nih. Kunci rezeki di masa pandemik. Nah pertanyaannya Mas Mikdad ini betul-betul apakah ini menjebak atau gimana ya buat saya. Nah, ternyata kenapa? Apakah PHK dalam Islam gimana? Tanggapan Islam dalam PHK. Nah memutuskan hubungan pekerjaan sama saja memutuskan rezeki orang dong. Sebab orang yang karyawan itu kan sudah diatur. Nah yang jelas gini. Berbicara tentang PHK, mohon izin dilakukan PHK ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama bisa jadi karena tidak memenuhi syarat pada saat percobaan sehingga harus diputuskan. Yang berikutnya bisa jadi karena pekerjaannya maaf saya pinjam kata-kata ini, bisa jadi dia mangkir atau tidak memenuhi syarat karena mungkin suka bolos dan sebagainya. Kemudian apalagi bisa jadi diputuskan karena karena tertahan oleh alat negara atau lagi ditugaskan dan sebagainya. Berikutnya bisa jadi karena kena hukuman beberapa tahun ada sesuai aturannya, kemudian bisa jadi sakit yang tidak sakit yang lama sekali sehingga harus mengadakan pemutusan pekerjaan. Kemudian pegawainya berusia lanjut sudah dan sebagainya sehingga harus selesai masa tugasnya itu. Apalagi biasanya kan pensiun dan sebagainya. Penutupan badan usaha. Ini yang terjadi nih. Banyak PHK bukan disalahkan karena memang perusahaannya sudah tidak sanggup lagi. Betul. Atau perahunya udah tidak bisa lagi memuat, makanya harus diturunin penumpangnya satu-satu daripada kapalnya ini yang hancur. Apalagi kontraknya memang sudah berakhir.
Nah kalau begitu ada 4 prinsip yang harus dipegang. Yang pertama, prinsip kemerdekaan manusia. Tidak ada perbudakan. Jadi dipekerjakan sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan batas atau perjanjian yang sudah ditentukan. Karena dalam perbudakan dalam Islam nggak ada. Kemudian apa lagi? Prinsip kemuliaan derajat manusia. Jadi mengangkat sesuai dengan kapasitasnya, sesuai kemampuannya. Oh ini kayaknya harus ini, maaf ya, kamu tidak mampu lagi jadi geser dan sebagainya. Dan yang berikutnya keadilan. Kalau ibaratnya seperti ini, dipekerjakan terus, maaf ya, tidak sesuai dengan harapan, kan bisa cemburu yang lainnya. Kecemburuan sosial dan mohon maaf ada juga kelayakan upah pekerja. Islam itu tidak mengendaki orang memakan keringat orang. Jangan engkau apalagi keringatnya orang baru kau belum bayar. Jadi jangan pernah memakan keringat orang. Saya enggak mau sih. Jijik saya. Nauzubillah. Nah, berarti tadi gimana? Jadi sebelum kering keringatnya, jadi Harus harus dibayar. dibayarkan dulu ya. Iya. Mungkin secepatnya kalau Takutnya bisa ya. nanti terjadi kezoliman. Jadi sebenarnya Islam itu rahmat, Islam itu berlaku adil. Masya Islam Allah. itu tidak ada kezoliman. Jadi Masya Allah. dengan adanya seperti PHK ini sebenarnya prinsipnya yang penting tidak ada kezoliman. Tidak ada Masya kata adilan itu. Aduh luar biasa. Jadi segala sesuatu yang hak harus segera dibayarkan ya Iya, Masya iya. Allah. Mudah-mudahan ini menjadi solusi. Baik jamaah, ini kita akan banyak membahas lagi mengenai kunci mencari rezeki di saat pandemi ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton lagi tayangan berikut ini. Silakan. Ya, makan itu nggak boleh di tempat. Udah tahu instruksi kan? Hah? Iya. Nah, ini apa ini? Nah, ini apa? Tahu nggak kamu tuh? Kita tuh udah ditekan sama pimpinan. Jangan sampai saya atain anaknya. Punya mana KTP-nya mas? KTP-nya dia satu. KTP-nya ibu. Apa sini mana? Ya Allah, aduh saya suka nggak tega ngelihatnya. Nah saya mau ke Ustadz Ahmad Ridwan dulu nih, Afwan Ustadz. Iya. Nih banyak banget ya berita sekarang razia di mana-mana warung-warung yang buka di saat PPKM ini. Di satu sisi memang saya sebenarnya kasihan gitu Ustadz ya, tapi juga bagaimana pemerintah juga melakukan ini demi memaksimalkan ikhtiar gitu ya, supaya corona ini segera berakhir. Tapi mungkin ya banyak juga teman-teman yang harus kerja di lapangan jadi bingung dalam mencari rezeki yang halal. Nah sebenarnya pertanyaan saya bagaimana ya kita sebagai seorang muslim yang baik menyikapi rezeki yang sulit di saat pandemi ini Ustadz. Mohon penjelasannya nih silakan. Baik, izin Bang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'du. Kita kalau lihat ini ingat sebuah meme ya, sebuah meme di mana ada meme di situ seorang istri memukul suaminya dalam tanda kutip ya, kerja sana, keluar sana. Suami keluar, giliran keluar, balik sana gitu ya, karena peraturan PPKM tadi. Nah, jadinya pusing nih suami-suami ya. Iya. Ya, tapi tadi saya tertarik dengan video bagian akhir di situ pada saat menaikkan atau meletakkan kursi tadi ada tulisan Polsek Bae, berarti polisi sektor Bae itu ya. Bae-bae insya Allah. Baik ya Mami. Nah baik jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita menyikapi rezeki yang sulit saat pandemi seperti ini? Pertama adalah yakini dengan konsep dan kacamata tauhid dan akidah yang benar. Bahwasanya lan yamuta ahadun qabla an yastawfiya rizqahu. Seseorang tidak akan pernah diwafatkan sebelum dicukupkan oleh Allah rezekinya. Jadi kalau belum mati belum cukup. Belum mati belum akan disempurnakan oleh Allah. Cuma memang yang perlu juga kita sikapi dengan baik adalah pastinya bagaimana kita memakai seat belt kesabaran. Apa itu? Kita memakai sabuk kesabaran. Melihat pandemi seperti ini semua dari yang makro sampai yang mikro, pengusaha besar sampai UMKM pasti terdampak semuanya. Ini juga adalah bagian penting yang harus kita sadari. Bahwa sesungguhnya lan yamuta ahadun qabla an yastawfiya rizqahu. Yang kedua, apa yang kita baca tadi selepas subuh ini menjadi motivasi terkuat kita. Apa itu? Kita minta kepada Allah setelah kita minta segalanya itu ya dalam zikir-zikir kita diantaranya warizqan wasi'an. Rizki yang luas. Nah rizki yang luas ini sangat-sangat banyak dan tidak terbatas. Dan harus kita luruskan cara pandang dan cara fikir kita. Karena ada seseorang yang rizkinya itu
luas tapi penghasilannya sedikit. Loh kok bisa begitu? Nah itu, jadi tidak melulu rezeki tentang penghasilan. Ya, seorang ustadz pernah naik di bisnis kelas, ya ini karena ada fasilitas yang diberikan oleh jamaah begitu ya. Pada saat dia duduk berdampingan dengan seorang pengusaha, bukan pengusaha maaf, direktur di sebuah perusahaan besar, sudah dihidang semuanya kan seperti itu ya. Pada saat dihidang semuanya, dia hanya memegang dengan kuat apa itu cup yang ada di tangannya yang hanya berisi air mineral. Sementara seorang ustadz yang ada di sampingnya makan dengan lahapnya begitu, terjadilah dialog dan komunikasi di antara kedua orang ini. Kenapa Bapak hanya minum air putih saja tadi katanya, air mineral? Gimana ya, saya ada iri juga lihat panggilnya Bapak gitu kepada ustadz ini. Karena saya makan ini, kata dokter, kalau makan yang asin darah tinggi. Makan yang gurih kolesterol katanya. Makan yang manis diabetes katanya. Padahal direktur di sebuah perusahaan. Sementara sang ustadz yang mungkin ya menurut sebagian orang gitu ya. Ya tadi yang tidak ada masalah apa-apa. Mungkin kalau dikontrol ke dokter juga nggak tahu. Tapi makan dengan lahapnya. Itu rizki. Kita lihat bagaimana ada saudara-saudara kita yang terbaring harus berjuang. Mengantri demi untuk oksigen dan sebagainya. Tapi ternyata tadi kalau kita lihat, ternyata mereka adalah orang-orang yang berpenghasilan besar. Syukuri dengan apa yang ada yang Allah berikan hari ini. Masya Allah luar biasa. Ini sekarang juga terjadi di mana-mana ini kesulitan oksigen. Jadi ya kita bicara soal rezeki memang bukan hanya soal uang aja ya Ustadz ya. Bahkan sehat kita Sehat itu rezeki kita, yang paling Masya besar Allah sekarang. kita ini orang-orang yang sekarang terpilih, Alhamdulillah diberikan kesehatan berarti sudah terpilih sama Allah. Luar Sampai ada biasa. anekdot sekarang bagi teman-teman yang kena COVID katanya. Iya. Ini kata mereka dalam candaannya, sekarang itu nyium bau kentut adalah nikmat Waduh terbesar. betul Ustaz. juga ya sekarang. Masya Allah luar biasa. Baik jamaah, ini hari ini kita memang pembahasan kita sangat luar biasa. Kita bicara soal kunci rezeki. Nah tapi kurang afdol juga nih kalau misalnya kita nggak nanya langsung sama teman-teman kita yang benar-benar langsung terkena dampak dari pandemi ini atau bisa dibilang diberhentikan pekerjaannya. Langsung aja kita undang bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Silakan Mas boleh duduk di sini di tengah nih, di sini Ustadz AR, iya di antara kita berdua. Nah, Assalamualaikum Mas, boleh mic-nya dipakai. Nah, Afwan Mas, boleh tanya dulu namanya siapa nih? Nama saya Gali. Mas Gali, alhamdulillah sehat tapi ya Mas Gali ya. Alhamdulillah sehat. Nah ini saya mau nanya-nanya dikit nih, maaf ya Mas Gali. Ini kalau boleh tahu benar ya Mas Gali itu terkena dampak dari pandemi ini atau diberhentikan pekerjaannya? Iya, Aduh itu kalau boleh tahu sejak kapan tuh Mas Gali? sejak 2020. 2020, berarti udah hampir setahun juga ya. Iya. Nah sekarang gimana nih kesibukannya? Apakah sudah mendapatkan pekerjaan lagi atau gimana nih? Belum sih, Belum? masih cari-cari aja. Masih cari-cari ya, tapi sekarang udah punya keluarga, udah punya anak? Sudah, Masya Allah. anak belum? Oh anak belum tapi sudah punya istri berarti ya, Masya Allah. Tetap semangat ya Mas Gali. Iya. Nah mungkin nih Mas Gali nih ada yang mau ditanyain gak nih sama guru kita di sini? Mungkin pengen apa nanya-nanya sesuatu nih. Mungkin ada solusi nanti bisa disampaikan oleh guru kita. Iya, saya mau tanya ke Ustadz Syam, Siap. cara untuk bangkit dari pandemi. Oh cara bangkit setelah Iya. terpuruk gitu ya. Iya. Masya Allah. Oh Masya Allah. Ini mah pertanyaan semua orang kali Betul kalau betul sekarang banyak ini ya. banget ini pasti terwakili semuanya. nih, Ustaz Syam, Terwakilkan insya Allah semua nih. karena terpuruk itu kan bukan hanya masalah rezeki tapi ada yang terpuruk karena mungkin masih terbaring di rumah sakit. betul sekali. Ada yang terpuruk Karena karena keluarganya baru meninggal. lagi berduka gitu ya. Jadi Nah, keterpurukan itu iya. ada pasti. Betul boleh dijawab nih. Ustaz Oh Syam gitu nih. ya langsung nih ya. Langsung, langsung Ustaz tausiah Syam. aja nih. Boleh Ustaz Syam. Oke, baik mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Mikdad serta bintang tamu kita hari ini, Masya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Keterpurukan itu pasti ada. Makanya banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memotivasi. Contoh misalnya ayat yang sering kita dengarkan di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
maka seseorang akan diuji itu sesuai dengan kesanggupannya atau kapasitas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hikmah daripada ayat ini. Yang pertama, ujian takkan pernah melebihi daripada kekuatan kita. Yang kedua, Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban atas kapasitas yang telah Allah berikan kepada kita. Misal, dalam keadaan susah dia mengeluh, sedangkan ada tetangganya, ada saudaranya dalam keadaan susah dia tidak mengeluh. Lalu ternyata kapasitas yang Allah berikan kepada mereka berdua ini adalah sama. Di hadapan Allah, ya Allah kenapa berat sekali ujianmu? Kata Allah, kenapa tetanggamu tidak mengeluh? Padahal ujianmu dengan dia juga sama. Padahal kekuatanmu dan kekuatan dia adalah sama. Maka subhanallah, Allah akan memintai pertanggungjawaban atas kapasitas yang telah Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat motivasi yang kedua mungkin ada dalam surah Ali Imran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Menjawab pertanyaan daripada bintang tamu kita, bagaimana agar kita tidak terpuruk. Kata Al-Quran, jangan lemah, jangan merasa menyerah, jangan kau bersedih. Ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena engkau sebenarnya berada di derajat yang tinggi, yang lebih tinggi, yang sangat tinggi. Jikalau engkau benar-benar beriman. Maka kekuatan apa yang membuat seseorang bisa bangkit dari keterpurukan? Yakni kekuatan imannya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memang tidak akan menguji seseorang di luar daripada kesanggupannya. Lalu ayat motivasi selanjutnya ada dalam Al-Qur'an di surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama dengan kesulitan ujian itu pasti akan ada kemudahannya, ada solusinya. Allah, mudah-mudahan terjawab ya Mas Gali ya. Iya. Ustadz, tapi afwan nih, saya Apa itu? banyak juga nih teman-teman yang curhat ya, karena PPKM ini ada dampaknya juga, ada yang terkena COVID jadinya nggak bisa kemana-mana. Nah Benar. sebenarnya ini yang mau ditanyain, boleh nggak sih kalau misalnya kita minta donasi di saat kondisi kita lagi kayak gini, karena banyak juga nih di sosial media. Oh, ini sama saja ternyata kita meminta bantuan gitu ya. Betul, betul. Harusnya sih sebelum teman kita minta bantuan, kita bantuin duluan ya. Nah, Dan jadi gimana nih? harusnya juga jangan dijawab sekarang nanti. Waduh, baik nih, saya jadi penasaran. Baik jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.